ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif, program kesayangan kita bertemakan tentang hidup indah dengan sunnah bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia yang mengikuti jejak beliau dan juga para sahabatnya hingga akhir zaman nanti, Allahumma amin. Nah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, ada juga Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, Ustaz. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Dan kedua juga seluruh pemirsa. Demikian juga. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, Ustaz, jazakallahu khair, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskuro. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, kaum muslimin wal muslimat dan juga para pendengar radio dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita limpahan taufik hidayah dan juga bimbingannya sehingga kita senantiasa dengan Islam dengan benar, sehingga kita juga sering bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'ala al-qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha نكت فيه سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نقضاء حتى تصير على قلبين، قلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر بادا كالكوز مجخيا معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Hadis ini diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ujian ini akan senantiasa ditampakkan pada hati setiap orang, bagaimana hamparan tikar
yang ditidur kita, tikar yang dibuat dari anyaman, sehingga anyaman itu akan membekas ada dan orang yang tidur di atasnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kepastian atau kedekatan ujian dan fitnah akhir zaman ini akan dibuat menempel di hati seseorang, seperti atas orang yang tidur di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu. Maka disebutkan di situ udan, satu helai bambu demi helai. Karena betapa besar sebuah ujian dan fitnah itu, sehingga akan membekas tidur di atasnya, demikian pula fitnah itu akan sedemikian membekas pada hati kita. Kemudian sebagian hati, kata Rasulullah SAW, berusaha mengurangi fitnah, sehingga setiap dia menolak adanya fitnah dan godaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan torehkan sebuah nukti pada hati itu. Sedangkan hati yang akan dihinggapi dengan noktah hitam, hingga nanti akan terbagi dua hati itu. Ada hati yang putih seperti batu marmer yang sangat halus. Hati yang seperti ini la tadurruhu fitnah, dia tidak akan terjatuh dengan godaan dan ujian-ujian sampai waktu yang sedangkan hati satunya Rasulullah SAW menggambarkan hitam pekat seperti murbad, seperti tercampur dengan warna abu-abu, kotor sekali. Karena setiap dia fitnah, dia biarkan saja dia tergelincir ke dalam ujian itu, maka dia akan tertutup hatinya. Bahkan Rasulullah SAW menjahilkan seperti gelas terbalik, sehingga dia tidak diberi kebaikan lagi. Ketika ada orang ingin membersihkan, dia tidak bisa kembali terbalik aslinya. Maka di hadis itu disebutkan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma mengingkari sebuah keburukan dan dia tidak mengenal kebaikan kecuali yang disesuaikan dengan hawa nafsunya. Ini disampaikan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Fitnah begitu besar, dan ini merupakan konsekuensi orang yang akan menerapkan ajaran Nabi SAW. Kita harus kenal, disebutkan ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi, ingatlah bahwa barang yang Allah tawarkan itu mahal, karena barang yang tawarkan adalah surga, maka butuh pengorbanan. Orang akan dituntut untuk istiqamah. Allah puji orang istiqamah, konsisten dengan Islam, dengan ajaran Nabi SAW, agar dia bisa selamat dunia akhirat. Allah Azza mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan sedih, karena mereka dengan tegas mengatakan Rabbunallah, innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu fa'ihim wa lahum yahzanun. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah konsisten terus dalam kondisi itu, maka mereka tidak akan diliputi rasa khawatir dan juga kesedihan. Maka para ulama memberikan nasihat agar istiqamah, agar kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini Allah turunkan untuk menetapkan, mengkokohkan hati Allah, maka kita pun membutuhkan agar hati kita kokoh. Allah Azza wa Jalla menyatakan قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Al-Quran itu kalau seandainya dia wahyu, tidak diturunkan sekali aja, dijadikan alasan yang lengkap oleh Muhammad SAW. Allah SWT linuthabbita bihi fu'adaka, kami Al-Quran bertahap agar bisa memperkokoh Rasulullah SAW. Maka kita berupaya untuk mempelajari kandungan isi Al-Quran. Tidak hanya cukup membaca lalu kita merasa berjasa,
kita perlu mendalami kandungan Islam, pelajari tafsirnya, pelajari perintahnya untuk kita lakukan, dan kita pelajari larangannya untuk kita tinggalkan. Kita berharap setelah itu kita menjadi khasatuh, keluarga Allah dan orang-orang khususnya, yaitu orang yang akrab dengan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Dan kita juga diperintahkan untuk berupaya beramal saleh semaksimal dan semaksimal mungkin, agar kita juga dapat memperkokoh hati keimanan kita. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Orang yang beriman ketika mereka di dunia dan di akhirat. Kata Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, amma yuthabbitu bil khairi wal amal salih. Allah Azza wa Jalla akan hati untuk orang beriman di dunia dengan cara mereka akan selalu dimudahkan beramal dan melakukan kebaikan. Dan ini tanda dan bukti bahwa hati kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita selalu memupuk diri dengan amal saleh. Demikian pula wa fil akhirah fi adabil qabr. Kata Qatadah rahimahullah, sedangkan Allah akan perkuat hati seseorang beriman di akhirat, maksudnya di kuburan, dia dimudahkan untuk menjawab pertanyaan kubur. Dan terakhir, kita juga dianjurkan berdoa kepada Allah agar hati kita kuat, agar kita tidak terombang-ambing dengan fitnah, godaan, berita yang tidak pasti, dan juga agama yang semakin banyak campuran-campurannya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi'ir rahman, kaqalbin wahidin yusarrifuhu kaifa yasha." Sungguhnya hati seorang hamba semuanya tanpa terkecuali ada di antara genggaman jari jemari Allah Azza wa Jalla. Seperti satu hati Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Ya Allah yang zat membolak-balikkan hati dan mengarahkan hati, arahkan hati kami kepada ketaatan kepada Engkau. Dan dalam hadis yang saya disebutkan, karena Rasulullah SAW yukthiru an yaqul, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Rasulullah SAW sering sekali berdoa, "Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami berada di jalanmu, berada di atas agamamu." Dan ini merupakan petuah maupun nasihat Nabi SAW yang perlu kita jadikan renungan menghadapi fitnah akhir zaman yang sedemikian berat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semua sampai betul-betul kita menghadap Allah dalam keadaan yang baik. Rasulullah SAW menyatakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amal itu akan diukur dari akhir perjalanan kita dalam hidup ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Ikut Islam, demikian nasihat membuka dari guru kita. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan sudah ada penelpon yang masuk pertanyaan pertama via telepon. Kita angkat Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fatwa di Jember, silakan Fatwa nih. Iya, saya ingin bertanya tentang sunnah membunuh cicak, Ustaz. Nah, dulu kan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar itu kan cicak itu kan membantu membakar Nabi Ibrahim dengan meniup api. Nah, itu mengapa cicak sekarang itu juga disunahkan dibunuh? Ya karena kan keturunannya, maka juga harus dibunuh. Nah, kalau kita beralih kepada cerita yang lain, misalnya cerita Habil yang dibunuh oleh Qabil. Nah, mengapa sebagai kita keturunannya itu tidak ikut berdosa dan tidak disunahkan dibunuh? Padahal kan dulu itu Habil itu dibunuh oleh Qabil. Nah, mengapa keturunannya itu tidak berdosa? Sedangkan kalau hewan yang tidak tahu apa-apa itu berdosa. Nah, itu Ustaz. Nah, mengapa cicak yang sekarang itu harus disunahkan dibunuh? Sedangkan kan kalau misalnya ke cerita yang tadi itu tidak berdosa keturunan Habil dan Qabil itu. Baik, cukup jelas Ustaz pertanyaan Ustaz? Iya. Yang kedua, apakah perbuatan menyelisih sunnah itu termasuk dosa besar, dan apakah
itu sama dengan perbuatan bid'ah. Baik, cukup ya. Ya, Baik, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Tentang sunnah membunuh Pertama, cicak. baik, ya. Pertama, diperintahkannya seorang untuk membunuh cicak. Itu memang ada hadis yang sahih, diperintahkannya kita untuk membunuh cicak. Memang ada sebagian perintah itu, wallahu a'lam, disertai dengan alasan. Ana belum ingat apakah redaksi dengan alasan karena dia dulu ikut mengompori dan menghembus-hembuskan api yang membakar Nabi Ibrahim itu apakah redaksi yang sahih atau tidak. Akan tetapi perintah untuk membunuh cicak adalah perintah yang benar, baik dengan alasan itu atau tidak disertai dengan alasan itu. Sehingga ketika kita membunuh cicak bukan karena dulunya dia turut membantu pembakaran Nabi Ibrahim saja, akan tapi karena Rasulullah SAW membunuh kita, menyuruh kita. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita, memerintah kita untuk membunuh, bukan karena alasan yang itu saja, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya memang ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa dulu cicak itu pernah juga membantu untuk meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi anak katakan, wallahu a'lam, apakah tambahan lafaz itu sahih atau tidak? Akan tetapi perintah untuk membunuh cicak secara asal memang sahih insyaallah sepengetahuan anak. Dan anak siap merujuk untuk jawaban ini kalau seandainya salah. Sepengetahuan anak, perintah itu sahih tanpa memandang alasannya, apakah itu meniup atau tidak, sehingga kita kerjakan bukan karena meniupnya atau tidak, akan tetapi karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena itu keturunannya atau bukan. Kemudian Qabil dan Habil keturunannya juga tidak berdosa, memang tidak ada yang berdosa, ya, tidak ada yang berdosa dan tidak ada dosa warisan. Hanya kalau seandainya ada sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apabila ada seorang membunuh, ya, ada seorang membunuh orang yang tidak boleh dibunuh, maka dosa ini akan mengalir kepada Qabil, ya, illa kana li Qabil, atau anaknya Nabi Adam yang bunuh itu, si Qabil itu kiflun min damiha, dia akan mendapatkan kiriman dosanya karena dia awwal man sannal qatl, karena Qabil merupakan orang pertama yang memberikan percontohan pembunuhan, sehingga kalau ada orang niru dia dapat kecipratan dosanya, seperti itu. Tapi kalau dosa warisan memang tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pertanyaan kedua, ketika seorang meninggalkan sunnah, apakah dia dinyatakan sebagai dosa besar? Tergantung sunnah yang apa, karena sunnah ini bisa dimaknai atau dipahami dengan pengertian ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pengertian para ahli fikih yang mengatakan sunnah itu yang kalau seandainya dikerjakan dapat pahala, kalau seandainya ditinggalkan tidak apa-apa. Seperti orang sholat tahiyatul masjid itu sunnah, bukan itu. Akan tetapi sunnah yang dipahami para ulama terdahulu dan juga yang disebutkan dalam hadis alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, maksudnya adalah ajaran Islam, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dimaksudkan oleh Al-Barbahari rahimahullah, i'lam anna sunnata hiya al-Islam wal Islama huwa sunnah. Ketahuilah bahwa sunnah itu Islam dan Islam itu adalah sunnah. Ini yang disebutkan dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah ini ajaran Nabi SAW yang banyak. Ada di antara ajaran yang kalau seandainya ditinggalkan bisa kufur. Contohnya misalkan sunnah Nabi SAW melaksanakan sholat. Ajaran Nabi SAW melaksanakan sholat. Lalu dia bilang, enggak, menurut saya ini sholat tidak wajib karena saya sudah hebat, misalkan. Saya sudah hafal Quran, misalkan. Maka sholat itu hanya untuk orang yang masih belajar ngaji. Kalau saya sudah hafal Quran, saya sudah tidak wajib lagi untuk sholat. Nah, ini bisa kufur. Nah, ini karena dia meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sebuah kewajiban dan dia ingkari.
Kalau seandainya sunnah yang dikerjakan, sunnah yang ditinggalkan adalah sunnah yang ringan sekali. Seperti contohnya apa? Ketika Rasulullah SAW suka untuk makan buah labu misalkan. Dan Anas bin Malik menceritakan dalam Sahih Bukhari, aku suka buah labu karena aku melihat Rasulullah SAW makan buah labu. Sekalipun sebagian ulama mengatakan ini bukan sunnah, tapi ini kebiasaan aja, kebiasaan Nabi SAW. Nah, akan tetapi ketika sebagian sahabat melihat ada Nabi SAW makan buah labu, lalu dia jadi suka dengan makanan yang disukai Nabi SAW. Kalau kita misalkan sekarang tidak suka buah labu, kita tidak dikatakan berdosa, karena itu hanya makanan yang memang waktu itu didapatkan. Kurma misalkan, ada orang makan suka kurma karena Rasulullah SAW makan kurma, maka aku suka kurma. Dia berpahala kalau seandainya dia niatkan, saya cinta kepada Nabi SAW karena beliau makan kurma, maka aku ingin sama dengan Nabi SAW makan kurma. Maka dia insya Allah dapat pahala. Akan tetapi orang yang tidak makan kurma tidak berdosa, ya, karena itu merupakan kebiasaan aja. Rasulullah SAW makan kurma sampai dengan 3 butir dan sebagainya itu karena memang kebiasaan saja, bukan karena itu adalah sebuah ibadah nahdhah. Maka tergantung bagaimana ajaran yang dimaksud atau sunnah yang dimaksud. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas nama Fatoni Jember, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan pertama via website Ustaz di kesempatan kali ini dari Umu Erik di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saat saya membeli sampo penghitam rambut, setelah saya memakai beberapa kali sesuai aturan pakainya, uban di rambut saya menjadi hitam lagi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau memakai sampo penghitam rambut itu ya Ustaz? Awalnya saya membeli itu karena sampo, bukan semir rambut. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Iya, entah itu sampo atau pewarna atau minyak atau apa, tentunya kalau sampo kita tahu dia hanya untuk menghilangkan bau kepala atau mungkin disertai dengan tambahan sedikit, mungkin bisa menyegarkan akar rambut dan segala macam. Akan tetapi ketika sudah berefek pada warna, memberikan kehitaman pada rambut, maka tidak boleh. Allahu a'lam, seperti itu. Karena ada hadisnya yang melarang dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sementara Abu Bakar sebagian rambut kepala dan juga janggutnya sudah kelihatan putih. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu kasturhamati bayadan. Jadi agak kelihatan putih seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW melihat, dia mengatakan ghayyiru hadza wajtanibus sawad. Ya. Antum boleh merubah ini, merubah shape atau uban yang warna putih ini, akan tetapi hindari warna hitam. Ya, hindari warna hitam. Maka ketika kita menggunakan sampo, ternyata samponya ada pewarnanya gitu. Kalau warnanya hitam, maka kita hindari karena bisa masuk dalam larangan hadis dalam Sahih Muslim itu. Sehingga Allahu a'lam, lebih baik dihentikan saja. Kecuali kalau warnanya lain, bukan hitam, coklat misalkan, maka insya Allah tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, hentikan saja nah, Ustaz. Dan terima kasih Ustaz jazakallahu atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Umu Erik, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kedua dari Umu Yusuf di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah menggunakan lipstik ketika berwudu harus dibersihkan dahulu? Sedangkan ketika memakainya tadi setelah berwudu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Kita lihat dulu apakah lipstik itu memiliki bentuk yang tebal atau tidak. Kalau seandainya dia memiliki kepadatan dan bisa menghalangi air wudhu, maka ketika seorang batal, dia harus menghilangkan itu dulu sehingga air wudhu bisa sampai kepada anggota badan kita yang memang harus dicuci. Ketika kumur, kemudian ketika membasuh muka, maka anggota badan itu harus
dibasahi dengan air wudhu. Kalau ternyata dihalangi oleh lipstik itu atau dengan tanda kecantikan atau alat kecantikan apapun, maka tidak sah wudhunya. Nah, akan tetapi jika seandainya kosmetik dan yang semacamnya itu tidak sampai menghalangi air wudhu, seperti pacar misalkan, kinna bahasa Arabnya, semacam pewarna untuk kulit yang bisa digambarkan berwarna coklat itu, kalau seandainya itu tidak menghalangi air wudhu, maka tidak perlu dia menghilangkan dulu, membersihkan itu tidak usah, karena memang tidak menghalangi air wudhu. Demikian Allah alam yang ditanyakan. Adapun dia sudah berwudhu ketika menggunakan, maka tidak masalah selama dia belum batal. Tapi kalau seandainya dia batal, maka dia harus menghilangkan lagi lipstik itu untuk dibersihkan, karena memang yang kaitannya dengan wudhu dulu baru pakai itu bukan masalah lipstik, akan tetapi menggunakan alas kaki untuk dibasuh ketika berwudhu. Rasulullah SAW mengajarkan untuk orang yang akan berwudhu dengan syariat mengusap. Jadi dia mungkin dalam kondisi dingin atau dalam kondisi safar, perjalanan jauh, maka dia ketika wudhu dia tidak mau melepaskan kaos kakinya atau tidak mau melepaskan sepatu kulitnya misalkan, maka boleh dia mengusap kaos kaki atau sepatu kulitnya itu, dengan catatan ada beberapa aturan, diantaranya dia ketika menggunakan kaos kaki sudah wudhu, dia wudhu dulu, kemudian dia pakai kaos kakinya. Nah, baru setelah itu dia boleh batal untuk berwudhu seperti biasa. Giliran untuk mencuci kaki dia tidak perlu copot kaos kakinya, akan tapi dia tinggal usap kaos kakinya. Nah, ini namanya syariat untuk mengusap pada alas kaki. Para ulama memberikan syarat-syarat yang banyak, diantaranya alas kaki itu tidak boleh lubang-lubang yang banyak, kemudian alas kaki itu harus menutupi mata kaki tinggi, kemudian alas kaki itu dipakai setelah seorang berwudu. Kemudian untuk orang yang tidak safar, dia tinggal di negerinya atau di kotanya tempat dia domisili, maka tidak boleh melebihi 1 hari 1 malam. Kalau seandainya dia melakukan perjalanan jauh, maka tidak boleh melebihi 3 hari 3 malam dalam melaksanakan syariat mengusap alas kaki tersebut. Nah, ini semua berkaitan dengan yang kita sebutkan al-mashu ala khuffain, mengusap alas kaki, bukan berkaitan dengan lipstick ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau atas jawaban yang disampaikan, demikian yang bertanya atas nama Ummu Yusuf di Ngawi, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon berikutnya. Qadarullah terputus 6. Baik, kita bacakan pertanyaan via website Ustaz kembali. Pertanyaan berikutnya dari Irma Ahadiani di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mempunyai 6. Tapi kita dahulukan pertanyaan via telepon yang sudah masuk Ustaz. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan hamba Allah di Ciamis. Silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Ya, saya mau nanya begini, apa benar kalau Bapak bisa dikecilkan saja suara televisinya untuk mendengarkan via telepon saja dengan Ustadz. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hamba Allah dari Ciamis, Jawa Barat. Ahlan wa sahlan. Ya, izin bertanya, apa benar kalau orang yang meninggal terus meninggalkan waktu sholat itu bisa diganti sama beras gitu? Itu saja Pak pertanyaannya? Iya, segitu saja ya. Baik, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum Bapak. Mohon ditunggu jawabannya. Ya. Iya. Wallahu a'lam, sejauh yang Anda pelajari, Anda belum pernah mendengarkan seperti ini. Ya. Ada pembahasan fidyah namanya.
membayar denda memberikan makanan pokok, tapi itu untuk orang yang melanggar sumpah atau tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, entah karena ada alasan hamil dan menyusui menurut sebagian mazhab, atau ada orang yang melakukan pelanggaran. Ya, itu namanya fidyah, it'am atau memberi makan. Adapun orang yang meninggalkan sholat, sepengetahuan dan yang sepanjang yang saya pernah pelajari tidak ada syariat seperti itu. Ya, akan tetapi seandainya ada orang yang masih hidup dan dia dulu pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia cukup bertobat kepada Allah jika memang jumlah hari yang dia tinggalkan sholatnya itu sudah terlampau banyak, sehingga dia perlu bertobat kepada Allah lalu berjanji untuk selalu istiqamah dalam melaksanakan sholat fardu. Akan tetapi jika seandainya jumlah hari yang dia tinggalkan tidak banyak, maka dia qadha, dia ganti bilangan sholatnya. Misalkan dia pernah ketika dia masih sekolah, dia selalu malas untuk melaksanakan sholat pada jam-jam tugas, misalkan hari Senin dan Selasa. Lalu dia ingat ketika dia pulang, lalu dia hijrah, misalkan sudah belajar bahwa orang yang tidak sholat melakukan dosa besar, maka dia ingat-ingat selama dia belajar berapa hari dia tidak sholat, lalu dia qadha atau dia ganti yang dia tinggalkan itu. Akan tetapi kalau orang sudah meninggal, maka wallahu alam, sepanjang sepengetahuan yang Anda pelajari, tidak ada syariat untuk mengganti dengan fidyah atau beras. Wallahu alam bissawab. Cukup jelas Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian yang bertanya Bapak Hamba Allah di Ciamis, semoga bisa difahami. Dan kita lanjutkan pertanyaan via website yang tertunda tadi Ustaz, dari Irma Ahadiani di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Bismillah, saya masih punya hutang puasa tahun kemarin dikarenakan hamil. Sekarang ini bayi saya sudah berusia 4 bulan Ustaz. Saya mau membayar puasa namun posisi sedang menyusui. Tapi saya sudah berusaha untuk mengqadhonya. Namun saya suka merasa lemas juga, bayi saya agak rewel Ustaz. Mungkin ASINya kurang dan tidak enak. Jika nanti bulan Ramadan tiba, namun hutang puasa saya belum lunas, bagaimana ya Ustadz? Apa bisa di tahun berikutnya atau harus lunas dahulu sebelum Ramadan tiba? Mohon nasihat dan penjelasan Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, ini terkait dengan sedikit jawaban yang Anda sebutkan tadi, bahwa fidyah itu menjadi salah satu solusi untuk orang yang sedang hamil dan menyusui. Ini untuk sebagian mazhab. Sebagian ulama dalam mazhab mengatakan orang yang hamil dan menyusui, mereka boleh untuk membayar fidyah sebagai ganti dari apa yang mereka tinggalkan dari puasa yang wajib di bulan Ramadan. Sebagian mazhab mengatakan perlu dirinci. Kalau seandainya dia khawatir akan bayinya, maka dia perlu mengqadha dan fidyah. Tapi kalau seandainya dia khawatir pada dirinya sendiri karena dia akan sakit, darahnya, tekanannya dan segala macam, maka dia tidak perlu akan tapi cukup fidyah saja. Wallahu alam, seperti itu. Ada mazhab lain yang mengatakan tidak ada keringanan untuk fidyah kecuali untuk orang tua saja, untuk orang tua, sehingga hamil wal murdi atau wanita hamil dan menyusui tetap mereka mendapat kewajiban untuk mengqadha. Nah, wallahu a'lam, ini yang difatwakan di majelis sebagian ulama zaman sekarang untuk kehati-hatian, dan orang yang ingin mengqadha jelas lebih aman dan selamat. Seperti itu. Kemudian sekarang sudah mepet bulan Ramadan, tinggal 1 bulan setengah atau 1 bulan 3 pekan, lalu kita masih dalam kondisi seperti ini. Apakah seandainya kita belum sempat mengqadha, maka kita tidak boleh berpuasa? Boleh. Ya, boleh. Jawabannya boleh saja. Kita dituntut untuk mengqadha kapan kita mampu. Kalau seandainya sepanjang tahun kita hamil, kemudian Ramadan kita juga belum bisa karena akhirnya melahirkan, lalu Ramadan berikutnya kita masih disebutkan dengan menyusui dan kita lemah kalau untuk berpuasa kembali, maka tidak masalah seorang
mengakhirkan qadanya karena dia bukan kehendak sendiri, akan tapi dia masih lemah untuk mengqadha atau mengganti puasanya. Sekalipun Ramadan berikutnya sudah tiba dan dia belum sempat untuk mengqadha, maka dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja menunda seperti itu. Sehingga tidak apa-apa kalaupun nanti Ramadan datang dan sekarang masih menyusui dan masih lemah, maka menyusui saja. Dan nanti sebisanya puasa dihitung saja. Nanti begitu sudah fit, kemudian kuat, silahkan mengqadha puasa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya atas nama Ima. Semoga bisa difahami jawaban Ustaz. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Titin Runeri ya, di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika anak yang lahir di luar nikah katanya bernasab ke ibu, apakah hal demikian itu benar Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, wallahu a'lam. Memang ketika ada perzinaan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kaum muslimin dari perzinaan, dan ini merupakan fitnah akhir zaman. Dari dulu perzinaan merupakan dosa besar. Dan Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menyatakan semua agama mengutuk tindakan perzinaan karena bisa merusak moral, merusak tatanan masyarakat, merusak nasab dan sebagainya. Di antara yang ditanyakan ini, dia bisa merusak nasab. Ya, merusak nasab. Maka betul kata para ulama, orang yang berzina, maka anaknya tidak dinasabkan kepada ayahnya yang berzina, akan tetapi kepada ibunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika dia mengambil semua hukum nasab. Jadi keluarga ibunya semua mahram untuk anak yang dihasilkan dari perzinaan ini. Semua keluarga ibunya semuanya mahram. Kemudian semua anak-anak ibu yang dilahirkan tidak dari zina menjadi saudari dia dan menjadi saudara dan saudari dia, dan semua menjadi mahram dia. Ya, dari ibu. Ya, dari ibu. Contoh misalkan seperti ada beberapa kasus yang pernah ditanyakan oleh para ulama juga. Ada seorang perempuan berzina dengan seorang laki-laki. Lalu dari hasil perzinahan ini muncullah anak pertama. Nah, kemudian setelah itu baru mereka menikah. Lalu ada anak kedua, ada anak ketiga, ada anak keempat. Maka anak pertama yang dihasilkan dari zina ini dihukumi secara mahram mengikuti nasab ibunya. Jadi semua yang berkaitan dengan ibunya, anak-anaknya, saudari-saudarinya menjadi mahram untuk anak yang dihasilkan dari zina itu. Demikian pula ketika ibunya meninggal, maka anak yang zina itu berhak mewarisi ibunya. Sebagaimana kalau seandainya dia meninggal duluan, ibunya bisa mewarisi dia, seperti itu. Sehingga itu yang dikatakan nasabnya diberikan kepada ibunya. Sedangkan dia dengan bapaknya tidak ada hubungan apa-apa. Artinya orang yang memiliki sperma dengan menjadi sebab dia dilahirkan. Ini tidak ada hubungan apa-apa. Bahkan bapak berzinaan tidak berhak untuk menjadi wali pada pernikahan dia. Tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Maka tidak ada nasab, dan seandainya salah satu dari keduanya meninggal duluan, maka tidak boleh saling mewarisi dan tidak mahram. Tidak mahram. Ini kata sebagian ulama. Bahkan anak-anak yang dilahirkan dari bapak itu, dari bapak yang menghasilkan dia juga, itu anak-anaknya tidak boleh menikah sama dia, tapi tidak mahram untuk dia. Ya, tidak mahram untuk dia, tapi tidak boleh menikah sama dia. Ini untuk kehati-hatian. Ya, jadi tidak ada hubungan nasab sama ayah. Jadi ayahnya tidak bisa mewarisi dia tidak bisa mewarisi ayahnya, ayah perzinaan maksudnya. Kemudian ketika dia akan menikah, kalau anaknya ini perempuan, maka sang penyebab lahirnya dia itu tidak berhak menjadi wali. Pun demikian, para ulama mengatakan tidak boleh ayah yang menghasilkan dia dari air spermanya itu untuk menikahi dia meskipun tidak ada hubungan secara syar'i. Nah, ini ditegaskan oleh para ulama. Bahkan ada yang mungkin ijma, kesepakatan para ulama, tidak boleh seorang menikahi anak wanita
hasil perzinaan dia, meskipun dia tidak boleh menjadi walinya juga, seperti itu. Demikian pula anak-anak dari bapak itu tidak boleh menikah dengan si perempuan ini, seperti ada kemahroman, tapi mereka bukan mahram, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya sama Titin di Wonogiri, semoga bisa difahami. Tapi kita bacakan pertanyaan dari website kembali. Berikutnya dari Desi Ardiani di Riau Kabupaten Indragiri Hulu. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, kami punya 2 orang putra yang mondok di Pulau Jawa. Ketika libur semester pulang ke Riau selama 2 minggu, kadang sampai 1 bulan. Jadi selama di rumah untuk sholatnya terhitung mukim atau safar ya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz, syukron. Iya. Wallahu a'lam. Ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang pembahasan berapa jumlah hari atau batasan seorang boleh mengqashar sholat. Artinya dia masih dinyatakan dalam keadaan safar. Nah, sebagian mazhab seperti Hanabilah, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan perjalanan ke sebuah tempat, lalu dia meniatkan akan tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari, maka dia sudah dihukumi sebagai orang yang muqim, orang yang berdomisili. Sekedar dia nyampe ke tempat itu dan dia sudah tahu rencananya anak akan tinggal di situ 4 hari lebih, maka menurut mereka itu sudah dihukumi muqim, karena dia sudah tenang, hukum safarnya sudah terputus karena dia sudah niat mau tinggal di situ selama 4 hari lebih. Nah, sebagian ulama lain, seingat ana Syafi'iyah juga termasuk, kalau lebih dari 4 hari atau 4 harinya, ya, kalau 4 hari, sekedar 4 hari dia mau tinggal di sebuah tempat, maka sudah dianggap dia tidak safar lagi, dia sudah dihukumi seperti orang muqim. Nah, dalam mazhab Hanafiyah yang ini yang paling panjang, mereka mengatakan seorang tetap dinyatakan safar selama dia masih kurang dari 15 hari. Kalau sudah 15 hari berarti sudah lama sekali, maka dia tidak dihukumi lagi sebagai orang yang musafir atau orang yang melakukan perjalanan, tapi dia sudah seperti orang muqim atau orang berdomisili. Jadi kalau misalkan ada orang yang liburan dari Jawa pulang ke Sumatera, ke Sulawesi, liburannya 1 bulan. Nah, dari awal dia sudah tahu dia akan tinggal di rumahnya selama 1 bulan, maka itu sudah lebih dari 15 hari, maka dia sudah tidak seperti safar lagi, tapi sudah seperti berdomisili, seperti itu. Maka wallahu alam, untuk kehati-hatiannya, maka tidak mengapa kita ambil pendapat yang paling kecil dalam mengambil batas orang yang masih dikatakan safar. Nah, jadi orang yang sudah berniat akan menetap di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka dia sudah dihukumi sebagai orang yang domisili. Ini yang dijadikan dalil adalah hadis ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada. Rasulullah SAW sampai di kota Mekah, kemudian beliau tinggal selama 4 hari. Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Setelah itu beliau berangkat ke Mina. Nah, Rasulullah SAW mengqashar salat beliau pada saat beliau di Mekah. Dan ini diambil kesimpulan oleh mazhab Hanabilah, berarti Rasulullah SAW mengqashar salat karena memang beliau hanya tinggal 4 hari saja. Kalau seandainya lebih dari 4 hari, mungkin beliau akan segera menyempurnakan salatnya. Seperti itu. Nah, ada yang mengatakan lebih banyak dari itu karena dulu Rasulullah SAW ketika perang Tabuk beliau tinggal sampai 20 hari. Aqama Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk 20 yawman yaqsuru as-salah. Rasulullah SAW melaksanakan peperangan di Tabuk. Tabuk itu jauh dari kota Madinah. Beliau tinggal di sana 20 hari dan beliau tetap mengqashar salat. Nah, sebagian ulama mengatakan dong, ini berarti Rasulullah SAW 20 hari mengqashar terus. Ini berarti jumlah bilangan yang menunjukkan bahwa beliau safar sampai sekian bilangannya. Gitu. Tapi para ulama Hanabilah dan lainnya mengatakan karena Rasulullah SAW tidak ngerti perang itu akan berlangsung berapa hari.
Beliau datang ke sana untuk urusan perang. Selama urusan itu belum selesai, beliau belum bisa pulang. Tapi kalau urusan sudah selesai, beliau pulang. Nah, bukan beliau yang ingin berniat untuk lama-lama tinggal di sana, seperti itu. Seperti pula ketika penaklukan kota Mekah, dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah untuk mengalahkan Mekah dan membuka Islam, menjadikan Mekah sebagai negara Islam. Nah, Rasulullah SAW tinggal sekitar 19 hari dan beliau tetap mengqashar sholat. Nah, akan tapi jawaban dari para ulama juga sama, karena Rasulullah SAW belum meniatkan akan tinggal di sana berapa hari, akan tapi urusan ini akan terus berlanjut sampai selesai. Begitu selesai Rasulullah pulang. Nah, ini juga menunjukkan ketika ada orang yang melakukan perjalanan jauh, tidak tahu dia mau berapa hari, misalkan dari kota Sumatera, di daerah Sumatera, daerah Sulawesi, atau daerah Jawa sekalipun yang jauh dari ibu kota misalkan, kemudian ke ibu kota untuk sebuah urusan, dia nggak ngerti mau berapa hari urusan saya di kota Jakarta misalkan. Sampai di Jakarta, dia niat mungkin 2 atau 3 hari, selesai pulang langsung. Ternyata di sana urusannya berbelit-belit, akhirnya sampai 2 pekan. Dan dia selama itu nggak ngerti kalau urusan itu bakal sampai 2 pekan. Pokoknya urusannya selesai, ternyata besok mangkrak lagi, mundur lagi. Maka selama itu dia boleh untuk mengqashar. Tapi kalau dari awal dia sudah tahu urusan ini akan memakan waktu 1 pekan, maka saya akan di Jakarta sampai 1 pekan. Maka wallahu a'lam, untuk hati-hatiannya dia sudah tinggal sholat bersama kaum muslimin saja, seperti orang muqim. Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan, Ustaz. Untuk Afwan, Ustaz, kalau untuk kehati-hatian kita ngambil hanya 4 hari safar gitu, apakah boleh, Ustaz? Ya, tidak apa-apa. Ya, artinya berarti ketika lebih dari 4 hari kita sudah niat untuk mukim. Seperti itu. Dan itu tadi seperti jawabannya yang tadi kita sampaikan, kalau kita tahu memang dari awal kita sudah akan lebih dari 4 hari atau bahkan lebih dari 3 hari misalnya. Kalau seandainya kita nggak ngerti, nggak apa-apa, kita nggak kita tetap seperti orang safar. Kalau atas jawaban yang disampaikan, demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan ketiga kita di kesempatan kali ini via telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rosmini di Pacitan, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Saya telah menerima dengan jelas dan paham apa yang telah saya tanyakan beberapa waktu yang lalu. Terus sekarang yang saya tanyakan, maksud saya ingin tidak menggabungkan di antara dua doa itu. Namun kadang-kadang itu saya tidak sengaja, kalau sedang membaca Allahumma laka rakaatu, nanti terus rakaat yang keduanya itu berbeda lagi. Terus bagaimana yang seperti itu? Maksud saya memang ya tidak seperti itu. Tapi kok kadang-kadang itu ya namanya manusia, pikiran sedang gimana terus campur yang satunya. Namun ya tidak sekaligus satu ruku itu saya campur, tidak. Itu yang pertama. Bagaimana, apa saya berdosa, apa saya gimana? Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, akhir-akhir ini setelah saya sering diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kok ada orang, saya tidak tanya dan tidak ada yang menanyakan, terus kok bilangnya kamu itu seharusnya tidak bertempat di situ. Apa ada dalilnya, Ustaz? Kalau dekat musola, cuma beberapa meter dengan musola, apa itu tidak diperbolehkan bertempat tinggal di situ? Apa ada dalil yang menjelaskan? Baik. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama seperti sudah kita sebutkan kemarin, menggabungkan memang tidak dibolehkan, atau lebih selamatnya untuk tidak menggabungkan, karena Rasulullah SAW memang tidak pernah menggabungkan antara dua doa yang berbeda. Akan tetapi ketika rukuk di rakaat pertama membaca ini dan rukuk di rakaat kedua membaca yang lain, tidak apa-apa. Tidak harus dalam satu sholat 2 rakaat
harus Allahumma laka raka'tu semua di dua rukuknya, tidak harus. Ya, kalau seandainya rakaat pertama milih subhana rabbiyal azim, rakaat kedua memilih subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, kemudian rakaat ketiga membaca subuhun qudusun rabbil malaikati wa ruh, baru yang keempat rukuk yang rakaat keempat Allahumma laka raka'tu, maka tidak apa-apa juga seperti itu. Wallahu alam, tidak apa-apa. Ya, itu wallahu alam jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada larangan untuk sholat atau tinggal di dekat musola? Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Akan tetapi dulu memang pernah ada seorang sahabat, beliau ingin agar bisa berkesempatan sholat berjamaah di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia ingin pindah ke situ. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu jangan dekat-dekat dengan masjid biar pahalamu banyak. Rasulullah SAW mengatakan, a'adhamun nasi fi salati ajran ab'aduhum ilaiha mamsha. Orang yang paling banyak pahalanya ketika sholat adalah orang yang paling jauh jalannya untuk menempuh jarak menuju ke masjid. Karena dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah, ketika seorang melakukan perjalanan menuju ke masjid, satu langkah akan meninggikan derajat, satu langkah menunjukkan dosa, sehingga semakin dekat dia langkahnya semakin sedikit pahala yang dia akan dapatkan. Akan tapi bukan berarti dia dilarang untuk tinggal di sekitar masjid. Rasulullah SAW rumahnya dekat dengan masjid, dan istri-istrinya juga sama dekat dengan masjid, sehingga wallahu alam larangan yang tadi disampaikan pada sahabatnya itu agar dia mendapatkan fadilah untuk jalan ke masjid. Wallahu a'lam bissawab. Bukan karena larangan khusus seorang tidak boleh tinggal di dekat masjid atau musola. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih ada waktu. Dari hamba Allah di Riau, Kabupaten Pelalawan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apa hukumnya memberikan donasi untuk tetangga kita yang sedang membutuhkan, namun tetangganya ini bukan beragama Islam, melainkan Nasrani, Ustaz? Syukron. Afwan. Iya, wallahu a'lam. Boleh saja seorang memberikan donasi atau menerima kebaikan atau memberikan kebaikan kepada non-muslim, tidak apa-apa, selama mereka memang tidak memerangi, memojokkan, mengintimidasi dan juga merugikan kaum muslimin, maka tidak apa-apa. Dan juga selama apa yang kita berikan bukan sebagai bentuk dukungan dalam ibadah mereka, maka tidak apa-apa. Allah Azza wa Jalla menyatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Azza wa Jalla tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak mengusir kalian dan tidak memerangi kalian. Nah, itu maksudnya orang-orang kafir di sana dulu, orang-orang kafir yang tinggal di sekitar kaum muslimin, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla tidak melarang kaum muslimin itu berbuat baik kepada mereka, berbuat adil juga kepada mereka, selama mereka tidak merugikan kaum muslimin dan juga tidak mengusir kaum muslimin. Selama mereka masih bisa berinteraksi dengan baik dan bertetangga dengan baik, maka tidak apa-apa memberikan bantuan. Akan tetapi para ulama mengatakan jangan yang diberikan kepada mereka zakat yang wajib, karena zakat yang wajib harus diberikan kepada orang-orang muslim yang fakir. Bagaimana dalam hadis Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang fakir kaum muslim. Itu zakat yang wajib. Adapun sedekah yang ammah, sedekah yang sifatnya sunnah, tidak apa-apa diberikan kepada pengemis, diberikan kepada orang yang kita tidak kenal baik-baik dia sholat atau tidak, bahkan kepada orang non muslim. Apalagi seandainya pemberian itu akan memberikan dampak yang positif, entah dia simpati kepada kita, apalagi tertarik untuk ikut memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut ada pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Masyaallah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya di kesempatan kali ini, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan juga tim di sana. Amin amin. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa senantiasa beramal soleh. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan saksikan live interaktif setelah ini insya Allah bersama Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi dengan pembahasan ekonomi Islam. Insya Allah sesaat lagi setelah ini. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah.